maju dalam arti ukuran bukan dari sini maju. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita yang tadi kita mau untuk beribadah beramal. Kemudian kami mengingatkan juga setiap malam ganjil kita sama dia mengajak seluruh jamaah untuk i'tikaf di masjid. Biasa kami lakukan mulai jam 12, baca Quran, salat tahajud masing-masing. Kemudian jam 2 dini hari kita memulai salat hajat dan salat tasbih sampai dengan selesai. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Pada subuh hari ini edisi khusus kita adalah kajian tentang zakat fitrah atau terkait dengan zakat mal, fidyah dan sebagainya. Dan durasi waktunya mungkin agak sedikit panjang karena guru tadi berpadah materinya banyak benar. Bagi yang tidak sempat mencatat, tidak sempat menyimak, silahkan nanti mengulang di halaman Facebook kami untuk didengarkan ulang supaya apa yang disampaikan ini di tengahnya kita ngantuk tidak salah mendengar. Jadi itu tujuan kami sampaikan live streaming dan segala macamnya adalah supaya kita tidak salah menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Terakhir, secara pribadi pengurus Masjid As-Samadiyah mengucapkan terima kasih khususan kepada Guru Jainuddin yang telah hadir pada subuh ini untuk mengisi majelis subuh. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu istiqomah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir, pengurus masjid mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam melayani umat dalam hal peribadatan sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama, para guru-guru agama serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, majelis salat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang selalu berbahagia dan insya Allah dibahagiakan oleh Allah. Kesempatan yang baik ini mari sama-sama kita luruskan niat, kita sempurnakan i'tiqad kita, dan kita yakini bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib. Ketika seseorang mau melibatkan diri, mau hadir di majelis ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Ketika seorang umat Nabi Muhammad mau hadir di majelis ilmu seperti ini, maka pahala yang didapatkan lebih besar daripada sholat sunat,
bahkan lebih besar daripada berzihad di jalan Allah. Orang yang hadir ke majelis ilmu seperti ini, Rasulullah katakan dia duduk satu saat di majelis ilmu, maka pahala yang didapatkan bisa mencapai pahala sholat sunat 1000 rakaat. Jadi oleh sebab itu, perkara menuntut ilmu jangan diabaikan. Bahkan di akhir zaman saya berani katakan majelis ilmu merupakan benteng terakhir, merupakan benteng terakhir kita untuk selamat di negeri akhirat. Bagaimana tidak, ketika seseorang mengamalkan satu amaliyah, ketika seseorang berbuat ibadah, namun kalau dia tidak tahu ilmunya, mohon maaf, bisa nyasar, bisa salah, bahkan bisa sesat. Ini yang menarik perhatian saya, yang membuat saya fokus kepingin sampaikan satu ibadah wajib yang harus kita laksanakan, yaitu menyampaikan zakat. Bicara tentang perkara zakat, dalilnya sudah jelas di dalam surah yang ke-9, surat Taubah ayat 103. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Al-Quran sudah diabadikan Allah, disampaikan oleh Rasulullah, ditanggapi oleh seluruh sahabat, kemudian dilaksanakan sampai akhir zaman. Allah katakan di dalam surat Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Satu ayat. Ini garis bawahi, kita cermati, renungkan sama-sama. Bicara tentang perkara kewajiban, mohon maaf, jangan pernah kita lalaikan. Bicara tentang perkara zakat, jangan pernah kita sepelekan. Kenapa? Orang yang memiliki harta wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan. Makanya saya tadi minta izin dengan panitia, dengan ketua. Hari ini mungkin agak panjang pembicaraannya. Kalau saya sampaikan tentang jenis-jenis zakat, kalau saya sampaikan bicara tentang perkara zakat secara detail, secara rinci, yakin sampai tengah hari tidak selesai, Pak. Ya. Kenapa begitu? Nih dalam kitab Sabilal Muhtadin bicara tentang perkara zakat saja mencapai 13 lembar, Pak. Sabilal Muhtadin 13 lembar. I'anatul Talibin satu bab zakat itu hampir 28 lembar. Belum lagi di dalam kitab-kitab yang besar yang lain. Apalagi kalau kita bicara tentang perkara kitab Madzhabul Arba'ah, pendapat para imam-imam mujtahid, tentunya lebih luas lagi. Nah, yang saya kepingin sampaikan di kesempatan singkat subuh ini, insya Allah yang sensitif saja. Artinya yang benar-benar mendekati, sudah sampai masanya untuk kita kerjakan, yaitu zakat fitrah. Sebelum saya sampaikan perkara yang berkaitan dengan zakat fitrah, kita harus tahu dulu apa itu zakat fitrah. Kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Dan yang lebih paham lagi, kenapa disebut zakat fitrah? Nah, yang terakhir, kalau waktunya sempat, pelaksanaan yang benar itu yang bagaimana? Kadang beda pendapat.
Ulama yang satu mengatakan begini, ulama yang lain mengatakan lain lagi, bingung umat. Ya. Bahasa Inggrisnya nang mendengar nang bingung. Ujar ulama ini kayak ini, ujar ulama ini kayak ini, nang bujur tuh nang mana guru? Insya Allah kita coba sampaikan, mudah-mudahan paham, lalu dalam melaksanakan tidak ada lagi keraguan. Sebab yang namanya ibadah, kata Nabi, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Kalau ragu-ragu ndak usah, cari yang yakin, ya. Kalau bapak ibu ragu-ragu melaksanakan satu perbuatan ibadah, lebih baik ndak usah, kata Rasulullah. Sebab kita kerjakan pun khawatir tidak benar karena ragu. Mengeluarkan zakat ini nang bujur kayak apa garang guru? Pakai baras kah, pakai duit kah? Lah? Kesimpulannya kena terakhir, pakai duit kah, pakai beres kah, yang penting berzakat. Asal jangan pakai jambu mente aja berzakat lah. Nah, kembali kepada perkara zakat fitrah, asalnya kenapa disebut dengan zakat fitrah? Karena fitrah itu artinya suci. Maksudnya disebut fitrah karena kepingin mensucikan jiwanya setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah pernah bersabda, kalau zakat fitrahnya berhasil, kalau zakat fitrahnya sukses, maka puasanya diterima Allah. Tapi kalau zakat fitrahnya tidak berhasil, tidak diterima, atau tidak mengeluarkan zakat fitrah, khawatir puasa yang sudah dilaksanakan masih gantung, belum diterima oleh Allah. Jadi tujuan zakat fitrah adalah mensucikan puasa kita, membereskan puasa kita, atau menuntaskan puasa kita supaya sampai kepada Allah. Satu perkara. Perkara yang kedua, kenapa disebut fitrah? Awalnya itu bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri, zakatul fitri, berbarengan dengan Idul Fitri, ya. Pada saat itu belum ada yang namanya zakat fitrah, yang ada zakatul fitri, relevan dengan Idul Fitri, ya. Adapun zakat fitrah diabadikan sejak zaman Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sesudah Rasulullah, ya. Maksudnya zakat fitri di sini, fitri itu adalah makan pertama setelah kita melaksanakan puasa. Ini dulu ulun jelaskan supaya tahu duduk perkara, ya. Fitri itu adalah makan pertama setelah selesai puasa 30 hari. Nah, lalu masuk 1 Syawal, kita disunatkan makan, ya, disuruh makan. Itu namanya fitri. Kenapa kita disuruh mengeluarkan zakat fitri? Karena ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara orang-orang muslim lainnya yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi menderita, dalam kondisi tidak berkecukupan. Pada saat yang lain mampu makan di hari fitri, dia sendiri tidak bisa makan, Pak. Itu awalnya, ya.
Kasihan nangaran fakir, ya. Karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia kepingin gembira seperti yang lain. Jangankan dia bisa berhari raya Idul Fitri, makan saja mereka susah. Allah menyuruh jangan kepingin enak sendiri, jangan, ya. Melainkan kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu bergembira di 1 Syawal, di hari raya tidak mampu bergembira, bahkan mereka makan saja susah. Makanya orang yang punya kemampuan dianjurkan, diwajibkan mengeluarkan zakat atau bersedekah, ya. Makanya kata Allah, khud min amwalihim sadaqatan. Ambil katamu oleh Allah, ambil kata Allah, ambil olehmu sebagian harta orang kaya sebagai sedekah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, perangi, kata beliau. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, banyak mereka yang mengerjakan sholat saja, zakat tidak dikeluarkan. Diambil oleh Sayyidina Abu Bakar secara paksa, berdalil ayat Al-Quran surat Taubah ayat 103. Khud min amwalihim. Ambil olehmu, kata Allah, sebagian harta orang-orang kaya. Tutahiruhum, untuk membersihkan hartanya, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Artinya pada saat mereka sadar mengeluarkan zakat, mereka bersedekah sesuai ketentuan yang ada, maka harta yang ada akan dibersihkan Allah. Harta yang ada dilipat gandakan Allah, bukan berkurang, justru bertambah. Cuman kalau ragu-ragu ini ngalih Pak, mun ragu-ragu nih ngalih benar biar. Bagaimana dia tidak ragu? Mohon maaf, dia punya uang, bisnisnya mencapai 100 miliar Pak, ya. 1 miliar itu wajib zakatnya 25 juta karena 2,5%. Kalau 10 miliar berarti berapa? 250 juta. Kalau dia punya 40 miliar, 250 kali 4 sama dengan 1 miliar Pak. Tumpuk di sini nah. Huruf pakan duit ribuan. Lah, no sampai ke situ Pak. Tuyukannya duit 1 miliar. Ya. Masukkan di dalam koper, saya yakin 3 koper penuh Pak kalau 1 miliar, ya. Apalagi kalau ditukar dengan recehan yang kecil, ya. Apalagi mentukarkan kerupuk, kademuat masjidnya memang 1 miliar tukarkan kerupuk Pak. Artinya kalau seseorang yang punya zakat lalu dia melihat tumpukannya 1 miliar, berpikir dia 2 kali, Masya Allah nih banyaknya duit 1 miliar, kalau saya belikan mobil dapat 4 mobil yang bagus, dia berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak jadi keluar nih Pak, ya. Kalau yang dizakati hanya 10 juta, berapa ya? 250.000 aja. Kada apa-apa kalau 250, ampun sudah 2,5 miliar. Nah, hanya berpikir. Ini yang menyebabkan kadang orang malas mengeluarkan zakat. Saya pernah sampaikan di majelis ini potensi zakat yang ada di Kalimantan Timur. Kalau seandainya dikumpulkan dari muzaki yang ada di Kalimantan Timur mencapai 2,8 triliun Pak. 2,8 triliun potensi di Kalimantan Timur Pak, ya. Kalau seandainya didapatkan, dikumpulkan dari muzaki Kalimantan Timur 2,5 atau 2,8 triliun itu,
insya Allah di Kalimantan Timur kada ada lagi orang susah. Insya Allah menyelesaikan masjid, tempat ibadah tidak perlu lagi minta di tengah jalan. Justru orang Islam sendiri yang pelit, malas dia keluarkan kewajibannya, padahal Allah perintahkan khudz min amwalihim, sehingga Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kalimantan Timur sekarang sudah mulai operasinya lebih keras. Datangi itu pengusaha yang besar-besar, ambil zakatnya, karena ada hak yang 8 golongan di sana. Jelas Bapak Ibu ya. Nah sekarang sekali lagi kalau kita bicara tentang perkara zakat secara luas, panjang, ada tuntung-tuntung lah. Cuman yang perlu digarisbawahi, berapa zakat harta, zakat mal 2,5%. Nang bagus labihi Pak, labihi sedikit. Kembali kepada zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah atau zakat fitri adalah mengeluarkan sesuatu untuk membersihkan puasa dan memberi makan fakir miskin. Memberi makan fakir miskin. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah, membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Apa makanan pokok orang Arab pada saat itu sampai sekarang? Tidak lain adalah kurma, gandum. Itu Pak. Makanan pokok zaman Rasulullah sampai sekarang kurma, gandum. Nah sehingga dikeluarkanlah kurma dan gandum tadi. Sekarang berkembang ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh dunia, di mana ada umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Makanan pokok kita apa Pak? Hah? Lain baras ulun nasi Pak. Lah, amun baras tuh ayam lawan itik. Kan baras kita makan, mungkin kita mengerutup baras, kadang mungkin kita makan nasi cuman bersumber dari beras, sehingga disepakatilah negara Indonesia zakat ya fitrah yang dikeluarkan adalah beras. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini, lagi tren nih orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Bolehkah itu? Kita lihat dalil ya. Kita lihat dalilnya. Imam Syafi'i dan jumhur Imam Hambali serta Imam Maliki sepakat bahwasanya zakat fitrah harus dengan makanan pokok, tidak boleh dengan yang lain. Artinya jangan diganti lawan duit. Ya, garis bawahi dulu, buka kitabnya nanti. Saya tidak berani sampaikan kalau saya belum buka kitab Pak ya. Saya tidak berani sampaikan kalau saya belum mengetahui dalilnya. Di dalam kitab Madzahibul Arba'ah, di dalam kitab Sabilal Muhtadin halaman 120 ya, insya Allah ada pembagian tentang zakat fitrah. Kata Datuk Kalampayan, zakat fitrah itu makanan pokok, iya beras, iya nasi, bersumber dari beras yang dikeluarkan adalah beras. Nah kemudian lebih jauh secara logika, kalau orang mengatakan kita berzakat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, penggunaannya lebih komplit, lebih besar. Kalau dikasih duit, dia kan gampang mau beli beras, mau beli apapun bisa dengan duit. Tapi kalau kita beli beras, kasih beras,
apa dia bisa beli dengan beras? Itu Pak ya. Logika mengatakan kalau kita kasih beras, kita kasih duit, lebih penting duit ketimbang beras. Itu dalam satu pendapat, dalam satu pandangan tertentu. Tapi kalau kita pandang ke lain, contoh kita kasih duit, tukarakannya nah babar, makan lainnya kelaparannya, nah tukarakannya ke rokok. Apalagi wah ini nah, anak-anak yang fakir miskin itu inya hakun kada berduit ketimbang kada berpulsa, tukarakannya ke pulsa kan lapar parutnya kada jadi makannya lah. Jadi tetap harus beras. Kalau seandainya bicara tentang perkara duit itu penting, di zaman Rasulullah duit juga penting Pak. Kenapa Rasulullah tidak mencontohkan, tidak menyuruh dengan membayar zakat fitrah dengan duit? Kenapa? Di sini pertanyaannya. Jelas. Kalau seandainya Rasulullah mencontohkan hadis Nabi tentang af'al perbuatan Nabi, Nabi pernah mengeluarkan membayar zakat fitrah dengan dirham atau dinar, hanya kita pakai duit. Nah, tapi jangan disimpulkan dulu. Mana kenapa Guru Jainuddin madahkan kada boleh pakai duit, kena dulu. Lah, makanya jar beliau tadi kena simak baik-baik, jangan gagal paham. Mun membaca tuh baca seluruhan, mun mendengar kisahnya dengar keseluruhan. Kenapa demikian? Sehingga Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan tidak sah kalau zakat fitrah dengan uang. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi adalah seorang imam yang besar, mengatakan boleh dengan uang bahkan tanpa syarat. Bawa duit, nah selesai. Berapa nilainya? Yang penting nilai uangnya 1 sok. Nah, 1 sok. Nilai 1 sok itu soan 1 sok daripada gandum ya. 1 sok itu sama dengan 4 mut atau 4 genggam. Nah 4 nih. Di tanah Rasulullah baras masukkan sini nah. Berapa nang termasuk di dalam tangan kita dua ini Pak, itu 1 mut namanya. 1 mut. Jadi yang namanya 1 sok adalah 4 mut, 4 genggam. Bahkan ulama mempertegas, memperjelas yang segenggam tadi, yang dua tangan ini atau 1 mut itu ketika ditimbang kisaran antara 6 sampai 7 on setengah. Ada yang mengatakan 7,8. Kenapa? Urangnya ganal, genggamnya ganal Pak. Jadi yang dari yang kecil sampai yang orangnya besar kisarannya 600 gram sampai 800 gram kali 4. Kalau 6 kali 4 sama dengan 24, artinya 2 kilo 400 gram. Makanya ulama Syafi'i mengatakan dianjurkan, bahkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwasanya 1 gantang fitrah adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter. 2,5 kilo. Amun ujar Abah Guru bahari ulun ingat biar marina ulun 3 liter semok. 3 liter semok kalau ditimbang benar sekitar 2,4 sampai 2,5 kilogram. Amun hendak sempurna ambil nang mendekati 800, artinya 750 gram kaliakan 4,
7,5 sama dengan 3 kilogram. Keluarkan 3 kilogram. Ya, keluarkan 3 kilogram. Ini lebih baik. Nah, lalu yang paling baik lagi, lebihkan dari itu. Ya. Lebihkan dari 3 kilogram. Kalau seandainya guru saya keluarkan zakat fitrah 5 kilogram, bagaimana? Bagus, Pak. Sisanya sedekah. Yang tidak benar justru 2 kilo aja yang ngeluarkan. Zakat fitrah jadi korupsinya. Zakat fitrah kita keluarkan setahun sekali. Zakat fitrah adalah membersihkan puasa kita. Apabila tidak kita bayar zakat fitrah, naudzubillah, kalau puasa kita tidak diterima Allah. Sementara zakat fitrah kita keluarkan setahun sekali, nilainya hanya 3 kilogram. Kalau 1 kilo 10.000, berarti 30.000 aja Pak, setahun. Poler mengeluarkan, kadusah jadi umat Islam mana sudah. Jelaskah? 3 kilo kaliakan 10, 30. Nang bagus itu kalau kita ini mengeluarkan beras, tolong turuti orang bahari, Pak. Turuti orang dulu. Dulu masih zaman saya kecil, di zaman saya sudah masuk ke pondok pesantren, saya ingat almarhum nenek, almarhum mama saya kalau mengeluarkan zakat fitrah setengah bulan sebelum lebaran, beliau sudah giling padi, Pak. Setelah giling padi sampai dibawa ke rumah, dibersihkan, jar banjar ditampi. Nah, ditampi, dibersihkan, pilihi antahnya, Pak. Pilihi antahnya. Nah, kadang dijulung kayak itu aja, kada disisihkan, lalu nih disiapkan, nih pakai zakat fitrah, jangan diganggu lah, nih beras cagar makan, ini pakai zakat fitrah. Nah kemudian setelah disiapkan itu nanti sampai masanya lalu dikeluarkan. Kapan masa mengeluarkan? Maksimal sebelum sholat id atau sesudah sholat subuh, sebelum sholat idul fitri dilaksanakan. Namun jangan merepotkan orang. Masuk kita mengeluarkan zakat sesudah sholat subuh begini, orang lagi sibuk-sibuk hendak menyiapkan sholat idul fitri, dia mengeluarkan zakat. Kasihan, Pak. Cobalah 2 hari sebelum lebaran, 3 hari sebelum lebaran, atau sehari sebelum lebaran, atau besok keluarkan, tidak apa-apa. Hari ini pun keluarkan, tidak masalah. Ada waktu amil memproses untuk memilah-milah barang zakat fitrah dan zakat mal tadi. Ya. Tujuannya memberi makan fakir miskin. Yang namanya memberi makan fakir miskin supaya mereka sempat memakannya, usahakan ada waktu untuk mereka memproses makanan itu, minimal memasaknya sempat, ya. Masaknya tuh sempat, jadi ada waktu. Beda dengan di Mekah, karena makanan pokok orang tuh kurma. Kurma itu meskipun habis sholat subuh, karena kurma itu udah masak, Pak, siap saji, siap dimakan. Tidak ada orang kurma harus direbus dulu atau digoreng dulu, enggak ada, langsung dimakan. Jadi setelah saya sholat subuh tinggal cari siapa yang harus dikasih zakat fitrah, serahkan ke dia, langsung dimakan bisa. Coba kalau beras, kasihan ya mengerutuk beras lah, jelas. Nah kemudian tidak kalah penting, sebelum Bapak Ibu bertanya, ya, sekarang ini rame orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang,
sekali lagi kembali kepada pendapat Imam Abu Hanifah, tapi itu pun pendapat kelompok Imam Abu Hanifah, bukan pendapat Imam Abu Hanifahnya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ini dhaif, pendapat ini lemah, Pak. Boleh berzakat fitrah dengan uang, namun lemah pendapat ini. Kalau ternyata kita mau jujur, kita mau adil terhadap diri kita ini kepingin melaksanakan sesuatu yang memang muktamad, dalilnya dapat diperpegangi, pakai pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Artinya keluarkan zakat fitrah dengan beras. Amun kada kawan yang kaya urang bahari salang memberasihi, banyak bae beras nang sudah siap, ya. Apa sih susahnya sampean beli beras? Anda ada susahnya kalau selama kita mau. Yang jadi masalah memang dia tidak ada niat mengeluarkan dengan beras. Kalau seandainya sampean mau ini, kalau lebaran kan tidak mungkin buka. Kalau hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai menjelang lebaran, banyak orang jual beras di mana-mana, nukar beras. Kan usah merepotkan panitia di masjid. Nah, nukar beras, bersihi, niati, baru serahkan. Nah, yang berniat siapa? Yang berkewajiban mengucapkan niat mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang berkewajiban melaksanakan zakat fitrah itu sendiri. Kalau dia sudah balik, dia yang mengeluarkan. Tapi kalau dia masih belum balik, orang tuanya. Ulun bisi anak belima, ulun bisi bini sekung aja, kada belima bang lah, sekung aja bini ulun. Nah, jadi tanggungan ulun 5 tambah sekung bini berarti 6, 7 lawan ulunnya. Tetapi anak ulun ada sudah berdua nang berkeluarga, artinya 3 yang ulun tanggung, yang wajib ulun keluarkan. Tapi yang 2 orang sudah dewasa, yang 1 orang belum. Nah, yang 1 orang tuh ulun meniatinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lil waladi Pulanah bin Pulan. Aku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku si Anu lillahi ta'ala, tahun ini karena Allah. Hadhihi sanati lillahi ta'ala, untuk fitrah tahun ini karena Allah. Ulun sisihkan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah. Lalu ulun sisihkan lagi 1 gantang fitrah, ulun niati lagi nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lizaujati lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku di tahun ini karena Allah. Nah, adapun anak yang dewasa julungi barasnya nak laikan beniat. Ulun kada bisa Pak ayo beniat masih lajari. Secara umum asalkan dia berkata di hatinya, aku keluarkan zakat fitrah, aku mau bayar zakat fitrah, cukup. Jadi ndak usah terlalu ribet, ndak usah. Yang penting niat mengeluarkan zakat fitrah. Antar, selesai. Tidak bisa mengantar karena sibuk, titipkan kepada orang yang bisa kita percaya. Tolonglah sampaikan, nah, antarakan pang ke masjid sama dia. Bolehkah? Boleh. Yang penting sudah dikeluarkan. Jelas Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya. Sering orang tanya, Pak Ustadz, boleh enggak
kita beli beras di masjid. Ini yang jadi masalah ya. Diperdebatkan, satu pendapat begini, satu pendapat begini. Sekarang kita yang ambil jalan yang baik ya. Pertama, sebelum kita beli beras di masjid atau di badan amil, kita harus tahu dulu duduk perkaranya. Kalau bisa, nggak usah beli di masjid, nggak usah beli di amil, beli aja di toko beras ya, serahkan berasnya. Namun kalau kita merasa bahwasanya di dalam harta kita ada hak 8 golongan, jangan hanya cukup dengan beras, melainkan tambahi nang 3 kilo sudah keluar, anda ki duit nah barasnya 3 kilo, nah ulun tambahi duit lah 20.000, nah pakai nukar lauknya umpama ya. Kadang menyusahkan juga kalau setahun 50.000. Ini kadang sudah mengeluarkan zakat mencari nang paling sedikit, imbang minta kepada Allah hingga minta nang banyak. Ini yang keliru ya. Jangan lagi dipotong Pak, jangan. Yang bagus kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, mohon maaf, sampean makanan pokoknya nasi dari beras yang baik, umpama pian biasa makan nasi berasnya rojo lele umpama, atau beras mayas, pian keluarkan zakat fitrah itu minimal mayas juga. Kalau perlu makanan kita cap mawar, kita keluarkan rojo lele. Kalau perlu makanan kita beras yang biasa, kita beli beras mayas untuk mengeluarkan. Tingkatkan, lebih baik, lebih bagus ya. Dengan kita meningkatkan mutu beras yang kita keluarkan, percaya deh sampean, garis bawahi, Allah akan lebihkan juga rezeki yang kita punya. Kalau tahun kemarin kita makan beras yang kurang enak, yakin tahun depan kita akan makan nasi dari beras yang lebih enak. Jelas? Makanya tambahi beras keluar nang wajib, tambahi duitnya supaya si badan amil kawa jua memberi melebihi lawan si yang berhak menerima. Ya. Jelas Bapak Ibu ya. Terakhir, sudah 6:30. Yang terakhir, siapa yang berhak menerima zakat fitri atau zakat fitrah? Di dalam surat Taubah ayat 60 Allah menjelaskan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnus sabil. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Siapa yang berhak menerima zakat, baik zakat mal, baik zakat pertanian, baik itu zakat rikas, itu zakat pertemuan atau zakat profesi, bahkan zakat fitrah, siapa yang berhak menerima? Nah, 8 golongan yang menerima ya, 8 Pak. Pertama, ujar Allah, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu pertama bagi orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin 'alaiha. Amil ini bukan pegawai kita, bukan, orang yang membantu menolong umat muslim untuk menyalurkan zakat. Terima kasih dong sama mereka, bukan kita malah menyusahkan mereka, jangan. Harusnya
kita ini salurkan sendiri zakat. Kalau seandainya kita keluarkan 30 juta bagi seorang, kada usah nyuruh orang. Ada nang membantui ngarannya iya amil. Terima kasih harusnya dengan amil. Bersusah payah mereka membuang waktu, tenaga, biaya untuk menunggu orang mengeluarkan zakat fitrah, kemudian membagikan. Bukan pekerjaan mudah, ya. Nah, jadi yang ketiga amil. Yang keempat mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinaki hatinya atau orang yang pindah agama ke Islam. 4 saudara, ini berhak. Yang kelima wafir rikob. Rikob ini budak yang dimerdekakan, budak, tapi sekarang tidak ada, ya. Lalu yang keenam gorimin, orang yang terhutang, tidak mampu membayar, apabila tidak dibayar bermasalah dalam hidupnya. Lain yang hutang kredit itu lain lah. Hutang yang karena jalan Allah, contoh seseorang membantu masjid, sudah janji membantu masjid sekian setiap bulan dia sampaikan, lalu dia bangkrut, dia tidak bisa lagi membantu, berhakkah dia menerima? Berhak, Pak, karena di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil. Lalu praktek yang sering kita temukan, pelaksanaan pengeluaran zakat fitrah, pembagian atau penyampaian zakat fitrah kepada golongan-golongan yang berhak menerima, sering kita dengar mereka utamakan anak yatim, janda. Nang dua ini kada masuk lah. Perhatikan baik-baik, nang dua ini kada masuk. Janda kada masuk, apalagi janda sugih, janda muda kaya lagi, nggak berhak tuh, ya. Anak yatim tidak ada di dalam Al-Quran. Anak yatim jangan diberi dari zakat fitrah atau zakat itu, tapi disantuni. Orang yang menyantuni anak yatim luar biasa. Doa anak yatim tidak pernah ditolak oleh Allah. Kalau sampean punya hajat besar, kepingin hajat sampean dikabulkan oleh Allah, kumpulkan tuh anak yatim, suruh mereka berdoa, senangkan hati mereka, ya. Nah, mau ndak bantu bapak? Apa, Pak? Doakan bapak ya, tak kasih duit loh kamu. Senangkan dia dulu, bawa dia ke rumah, kasih duit, kasih makanan, kasih pakaian, kalau perlu kasih HP, senang dia. Baru suruh berdoa, karena doa si anak yatim itu tidak pernah ditolak Allah. Kalau yang berdoa 40 anak yatim, apalagi 100 anak yatim berdoa kepada Allah khusus untuk sampean, garis bawahi, Allah akan kabulkan. Ingat nih baik-baik, Pak, ya. Ingat nih baik-baik. Sampean punya rezeki, punya kelebihan, supaya hajat sampean dikabulkan Allah, santuni anak yatim. Itu yang disuruh, bukan dari zakat. Anak yatim kada berhak menerima zakat, tetapi ada tetapinya. Kalau anak yatimnya ibnu sabil, anak yatimnya fakir, anak yatimnya miskin, berhak, ini lebih berhak, utamakan. Cuman kalau anak yatimnya tidak disahid di 8 asnaf, tidak disahid, Pak. Begitu pula janda. Kalau jandanya fakir, mohon maaf, ditinggalkan suami, dia dalam keadaan susah, untuk makan saja susah, berhak dia dapat. Janda
dia miskin, tidak ada punya kerjaan, jangankan untuk berlebihan, untuk makan sehari saja susah, ngurus anaknya susah, anaknya anak yatim berapa orang. Nah janda itu lebih berhak, cuman bukan jandanya, bukan, karena fakir, miskin, atau dia sabilillah. Ada janda ngajarin orang ngaji, ya. Ada janda muda cantik lagi, tapi pinter ngaji, ya, pinter ceramah. Dia menyampaikan ayat-ayat Allah, dia jihad di jalan Allah, berhak dia menerima zakat. Jelas Bapak Ibu ya. Sebagai penutup, sebelum kita tanya jawab, ya, saya yakin ini banyak unek-unek Pak, ya, yang kepingin disampaikan, tinggal berani atau tidak dia bertanya, itu aja, ya. Saya berharap jangan ada rasa takut, rasa malu, rasa segan, ungkapkan supaya jangan ada keraguan. Nah sekarang sebagai penutup, pada saat kita mengeluarkan zakat itu, wabil khusus pada amil yang bekerja mengumpulkan zakat, ini tolong punya kegigihan, punya kemampuan, bahkan kalau perlu punya inisiatif, ya. Di sini kadangkala timbul satu ikhtilaf, Pak, ya. Sering kita temukan di tempat ibadah khusus kita di Kalimantan. Saya selalu melihat kegiatan ini di kota Martapura. Di Martapura itu tidak sedikit ulama, tidak sedikit orang alim. Nah lalu praktek pelaksanaan zakat fitrah yang kita kenal surung sintak, ya. Nah dari rumah bawa duit, lalu nukar beras lawan amil. Pak, saya mau beli beras segantang fitrah. Ujar amil, ku juali beras lah segantang fitrah 30.000, bayar 30.000. Nah, nawaitu an ukhrija zakat al fitrati lillahi ta'ala. Nah ulun serahkanlah zakat fitrahnya, ku terima, jar amil. Pak, nukar lagi pakai anak ulun, pakai bini ulun, nukar pulang kalau nih dijuali lagi. Nah ulun tukarlah beras segantang fitrah 30.000, niatakan pakai bini, julung pulang, diterima oleh amil, tukari pulang. Nah pakai anak, julung pulang, tukari pulang, pakai anak. Nah 5 kali mun sampai duitnya 1 juta, berapa kali kira-kira? Bolehkah ini? Ini yang jadi ribut, ya. Saya tidak berani menyalahkan siapapun, namun kita harus berpatokan kepada pelaksanaan zakat fitrah yang sudah dikerjakan orang-orang kita dulu. Kalau saya pribadi berani bertaklid kepada orang-orang alim di Martapura, saya mengatakan bahwa itu tidak masalah, yang pentingnya keluarkan zakatnya. Nah kalau yang dipermasalahkan ini kan barang bukan punya amil. Saya balik tanya, pekerjaan amil apa? Pekerjaan amil apa? Ngurus zakat. Yang membagikan zakat siapa? Amil. Yang tahu tentang keperluan fakir miskin adalah amil. Supaya nang dibagi ini jangan beras aja lah, supaya ada jual duitnya, ketimbang amil berjual beras, terima kan sama aja jadinya duit juga. Nah lalu ada yang berpendapat kenapa ndak langsung duit saja? Silahkan. Kalau kita bawa duit dari rumah, bawa ke amil, Pak ulun berzakat fitrah tapi nang dijulung duit, ujar Imam Abu Hanifah, boleh. Jadi yang penting jangan ribut gitu loh.
Yang ndak benar tuh yang kada mau berzakat tuh nang kada benar. Amun sudahnya keluarkan zakat, duit kah, baras kah, asal jangan rambutan aja nang dijulung. Paham lah? Jadi kada usah ribut, biar aja ulama ini berpendapat demikian. Mungkin dia punya patokan, punya landasan, punya argumen, punya referensi, punya rujukan. Dia punya alasan. Saya simak pendapat Ustadz Abdul Somad, saya simak. Pendapatnya Ustadz Adi Hidayat saya dengarkan. Pendapatnya Ustadz Abu Yahya saya dengarkan. Pendapatnya Zainuddin MZ saya dengarkan. Semua ulama saya dengarkan. Ada perbedaan. Nah sekarang kitanya di Samarinda juga begitu. Sekian banyak guru-guru di Samarinda, namun tidak ada tokoh yang bisa kita ikuti mutlak, tidak ada. Mun bahari orang di Matapura nyaman bila abah guru sekumpul menggawi, mau nih orang menggawi. Kenapa? Yakin bahwa nanti gawi sidin bujur. Nah contohnya nah di masjid, nah berterbangan di masjid ada nama dakan haram, abah sekumpul menggawi umpati sidin ranai betaklid ngarannya, lain taklid buta lah. Paham nah, supaya kada ribut kayak itu. Nah maksud ulun tuh nang penting keluarkan zakatnya. Nang jadi masalah nih nang kada mau mengeluarkan zakat nih. Nah mohon maaf, masyarakat ini kan tidak sama Pak. Ada yang tingkat pendidikannya tinggi, ada yang pernah di pondok pesantren, ada yang pernah sekolah di madrasah, ada yang bisa mengkaji kitab. Tapi orang awam, jangankan dia paham isi kitab, baca Quran aja ndak bisa. Kalau kita suguhkan pendapat-pendapat yang membingungkan, akhirnya bingung orang. Jadi kesimpulannya yang penting kita tulus mengeluarkan zakat, membersihkan puasa, serahkan kepada yang berhak menerima. Siapa yang mengelola tuh zakat? Diantaranya badan amil. Serahkan ke amil. Lalu bagaimana cara amil nanti membaginya, mengerjakan, kita percayakan. Yang penting sudah kita keluarkan. Kalau sudah kita keluarkan, berarti bukan punya kita lagi, bukan. Pahamkah? Kada perlu dipesan nih, jangan dijual lah barasku, awasku, tetegi ganggam nah. Bila menjual, kada ada, kayak itu kada ada. Ulun keluarkan, ulun terimakan zakat fitrah ulun. Kita terima sudah amil. Masa kita masih kita pemiliknya? Bukan. Sudah milik yang 8 golongan termasuk amil. Dijualnya oleh amil silahkan. Ini pendapat orang Matapura. Kayak itu loh. Ulun sekolah di Matapura, jadi ulun wani memadahkan bahwa nang surung sintak tuh masih ada benernya. Ya. Cuman nang paling baik ketimbang nukar di wadah amil, baik nukar di toko beras, bawa berasnya. Nah merasa kada cukup supaya ada duit, nah 20.000, nah 50.000 sedekah. Nah baik, jelas kah? Baik, untuk hari ini saya coba 2 orang dulu ya, saya coba 2 orang dulu. Dengan segala hormat saya persilahkan. Persilahkan Pak. Atau yang dia mempersiapkan pertanyaan, nanti setelah Bapak ini yang lain. Dipencet agak lama Pak sampai nyala Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai beras boleh, sah, pakai duit boleh. Kalau zaman corona ini bertambah satu lagi Pak Ustadz, harus pakai masker. Kalau bayar zakat tambah lagi harus pakai masker. Kemudian yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, Ya. misalnya saya punya anak 5, yang sudah berkeluarga 2, Ya. kemudian ada cucu, Ada cucu. yang 2 berkeluarga 2 ini berikut sama cucu kita,
itu boleh ndak kita yang mengeluarkan zakatnya, sah ndak? Baik. Itu. Kemudian yang tiganya yang sudah dewasa itu anggaplah masih karena perempuan, tanggungan kita, masih belum berkeluarga. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, seandainya kita punya usaha, misalnya punya rumah kos-kosan. Betul. Sebagian membangun kos-kosan tadi, sebagiannya kita berhutang. Nah, sudah setahun, masih bolehkah, sudah bolehkah kita membayar zakatnya gitu, Pak Ustadz? Baik. Mungkin Dua aja. Dua pertanyaan. Dua cukup dulu, nanti yang lain lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sangat relevan. Terima kasih atas pertanyaan ini, mudah-mudahan yang lain juga bisa menyimak sehingga memahami, kali aja belum ngerti tentang hal ini ya. Ada punya keluarga, punya anak 5 orang, 2 orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, sisanya belum, tapi punya cucu. Bolehkah si kakeknya atau orang tuanya yang menzakat fitrahkan atau yang mengeluarkan zakat fitrah beserta meniatkannya? Tadi sudah saya sampaikan, kalau yang masih belum balik kita yang meniati boleh, tapi yang sudah balik dia yang berniat sendiri ya, dia yang berniat sendiri. Nah sekarang bolehkah kita yang membayarkan zakatnya? Apa sah zakat yang kita keluarkan atau tidak? Selama dia mengeluarkan zakat meskipun dari kita, boleh. Satu contoh lain, saya kasih contoh lain Pak. Anak kita sudah kerja ya, anak kita nih yang dewasa sudah kerja, artinya dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, dia mampu. Bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrahnya? Si anak itu kalaupun dia mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan zakat double, bagus Pak. Yang sisanya sedekah, yang sisanya sedekah, artinya kewajibannya gugur, zakatnya sah. Jelas? Yang kedua apa tadi yang kedua? Baik, pada saat dia punya usaha bisnis properti atau kontrakan ya, namun pada saat dia bikin kontrakan dia masih terhutang, wajibkah dia mengeluarkan zakat? Sekarang kita nilai modal awal ya, sampean bikin kontrakan itu habisnya berapa? Contohnya habis berapa Pak? Ada enggak 100 juta? Sekitar 100 juta, bahkan lebih ya, 1 M, 1 miliar. Masya Allah, tabarakallah ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat nisabnya adalah 85 gram emas. Batas orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah apabila dia punya usaha dengan modal 85 gram. Kalau dirupiahkan, kalau emas harganya 1 juta berarti 85 juta. Kalau seandainya emas 900.000 atau 800.000, anggap aja lah kalau sudah punya modal 65 juta wajib zakat ya. Pada saat dia buka usaha, dia bikin kontrakan, dia bikin properti yang akan menghasilkan, dia keluarkan dulu zakat dari duit yang ada. Mohon maaf, kalau seandainya tadi modal 1 miliar ya, meskipun masih terhutang, modal 1 miliar kita bikinnya 1,2 miliar, yang 200 masih terhutang. Berapa kita harus keluarkan? Yang 1 miliar keluarkan dulu ya. Kemudian ketika sampai 1 haul, 1 haul itu setahun Pak. Kalau sampean mulai buka usaha di bulan Ramadan sampai Ramadan tahun depan, sampean wajib keluarkan lagi. Jadi mengeluarkan zakat harta itu tiap tahun.
Apabila sampai setahun keluarkan, setahun keluarkan, setahun keluarkan, kalau ini berkembang tidak bangkrut. Kalau bangkrut rugi mencapai di bawah 85 gram emas, tidak perlu dia keluarkan zakat. Tapi kalau masih lebih dari 85 wajib zakat. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan hutang? Bagaimana kita menghitung? Mohon maaf, sampai hutang di bank 10 juta sebulan, tapi dari hasil kontrakan tadi sampai dapatkan dalam sebulan lebih dari 10 juta. Nah, tahun depan jangan dihitung 1 miliar, hitung 1,2. Anggap hutang sudah lunas karena dibayar oleh dari hasil kontrakan. Ya. Jadi tahun depan 1,2. Tahun berikutnya sekarang dinilai penghasilan berapa, modal berapa, gabungkan, keluarkan sesuai jumlah itu. Begitu pula orang yang punya usaha apapun, punya toko, simpanan di banknya 1 miliar, tapi isi tokonya 3 miliar, berarti 4 yang dikeluarkan. Hitung dulu, nah hitung. Nah, saya ada satu cerita Pak. Dulu Kiai Haji Abdus Sani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin Banjarmasin, ya. Tuan Guru Haji Abdus Sani, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah, kalau sudah bulan puasa, hari ini nih, ya, sudah hari ke-22, 23, sidin bawa bakul Pak Ena, bawa bakul purun, nah dinaiki sidin toko-toko nang gana-gana di Banjar di ujung Murung kena naiki sidin. Nah, mana jakatnya mana? Ala kasih, aku untungan pondok pesantren, nah aku belah pesantren, nah mana jakatnya? Hibak bakul sidin 3 bakul hibak sidin seorang nang berjalan, tuntung pesantren sidin nang mendatangi. Nah, kenapa? Karena sidin tak menuntungkan. Harusnya si pemilik harta yang sadar. Sekarang ada Basnas, datangi Basnas. Bagaimana cara menghitung? Minta petunjuk dari mereka, keluarkan. Jelas Pak? Jelas ya? Baik, satu lagi, silakan satu lagi. Silakan ibu-ibu. Sini. Sebelah kanan, sebelah kanan. Pencet agak lama Pak sampai hidup. Picik barang Pencet agak lama sampai hidup. Dipencetnya agak lama, direndam sampai menyala. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini 2 pertanyaan Yeah. Pak Ustadz ya. Yang pertama itu berkaitan dengan penerima zakat yang 8 tadi. Salah satu adalah mu'alaf. Ukuran mu'alaf ini sampai berapa tahun beliau atau orang itu yang menerimanya? Apakah awal kemudian sudah 10 tahun atau lebih, itu apa beliau itu masih berhak menerimanya? Oke, ya. Terus yang kedua berkaitan dengan badan amil ya. Itu dilakukan oleh kaum hawa, itu bolehkah Guru? Itu aja 2 aja, makasih. Baik, terima kasih Pak, sangat relevan, bagus ya. Pertama, ketika kita temukan ada mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinaki hatinya karena dia baru pindah ke agama Islam, supaya dia jangan murtad lagi, supaya dia jangan kembali ke agamanya lagi, kita jinaki hatinya, kita rangkul Pak, kita bimbing mereka, kita senangkan hati mereka. Salah satunya dia berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal, kita kasih dia. Tapi kalau dia dalam kondisi mampu, awal sekali aja cukup, menandakan bahwa kita ini ada perhatian, karena dia orang mampu, pengusaha non muslim, lalu mu'alaf jadi orang Islam, kadang kita beri punnya lebih cukup daripada kita beri sekali, sebagai perhatian terhadap orang yang baru memeluk agama Islam, artinya jadi keluarga kita, rangkul dengan diberi zakat sekali cukup. Tapi kalau mereka dalam kondisi fakir,
dalam kondisi miskin, dia sabilillah atau dia ibnu sabil, ya kasih. Berapa tahun ukurannya? Sampai dia punya kemampuan, sampai dia mandiri, sampai keyakinannya sudah mantap, jangan sampai dia berpaling ke agama yang lain. 4 tahun kah, 5 tahun kah, atau tahun ke-6, tahun ke-10, tidak masalah, berhak dia. Jadi keadaan yang menentukan, ya kondisi dia. Lalu yang kedua, kaum Hawa bolehkah ikut jadi amil? Ya, saya berpatokan kepada penguasa kita sekarang, amir kita sekarang, ya. Amir kita sekarang membentuk yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di dalamnya tidak ada larangan kaum Hawa, yang penting dia mau bekerja, ya. Nah sekarang kita kias kepada pelaksanaan amil di tempat kita. Contoh Masjid Samadiyah, beliau ketua, anggotanya banyak. Nah lalu ada di antara kaum Hawa yang paham betul dan rajin bekerja lah, nang rajin bekerja nih, sidin tahu di situ nang orang pakir sini mau sidin maatarakan, nah lalu diserahi gawian si bini-bini tadi, bolehkah? Insyaallah boleh, boleh ya. Cuma jangan dianak di ketua, jangan, membantui aja boleh. Berhakkah dia menerima? Aturlah bagaimana layaknya memberi upah kepada yang bekerja tadi. Jelas Pak ya? Jelas. Bapak masih kah? Ada lagi Bu, Bapak? Masih ada? Supaya kadang gaji. Belakang aja satu lagi Pak. Soalnya kita belum sholat sunat israk Pak ya. Satu pertanyaan. Silakan satu lagi. Tutup. Padahal ibu-ibu juga banyak nih kayaknya mau tanya nih. Ibu-ibu tanya sesi hari Kamis ya Guru. Oh gitu ya, hari Kamis. Ibu-ibu nanti Kamis katanya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah pidyah Pak. Pidyah. Ya. Ya kan ada yang sakit berapa hari, berapa kira-kira pidyahnya harus dibayar. Itu satu. Kemudian masalah sholat Pak, sholat kafarat atau ada apakah sama dengan kodok? Apa tadi Pak? Sholat kafarat. Kafarat ya. Dengan kodok itu apakah sama? Saya situ loh Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa batasan kita wajib bayar fidyah? Ya. Kalau di negara kita, amir kita, umaroknya kita, pemerintah kita menetapkan fidyah itu angkanya Rp7.000. Ya. Ini udah dirundingkan Pak. Nah, kenapa mereka pasang patok Rp7.000? Karena berpatokan kepada fidyah yang dibayarkan tuh sama, masih makanan pokok. Ya. Berapa kita harus keluarkan? 1 mud. 1 mud itu sebenarnya ya tadi 600 sampai 800 gram. Artinya enggak sampai 1 kilo. Supaya sempurna kita jadikan 1 kilo, ya. 1 kilo berapa? Relatif Pak. Ada harga beras yang 1 kilo 8.000 ada, bahkan yang 7.000 juga ada. Tapi ada harga beras yang 20.000. Sekarang saya kembalikan ke Bapak. Yang Bapak biasa makan nasi itu beras dari yang mana? Mohon maaf, Bapak mau bayar fidyah dengan beras yang harga berapa, sesuaikan dengan yang kita konsumsi. Karena yang namanya bayar fidyah itu ta'amu miskin.
to'amu miskin, 1 kali kasih makan orang miskin. Berapa nilai 1 kali makan? Kalau di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, insya Allah, atau di pelosok Kalimantan masih ada 1 bungkus nasi yang kita masih kenyang. Kalau di Jawa ada yang 2.500 Pak, masih kenyang ya. Kita di sini kan ada lagi Pak yang 2.500, minimal 5.000. Tapi ada orang yang biasa makan di masakan Padang. Berapa masakan Padang? Salawi 1.000. Nah, jadi bila kita bayar fidyah memberi makani orang miskin, sesuaikan lawan keadaan kita. Bila kita ketujuh makan di masakan Padang, berinya masakan Padang. Bila kita bisa makan di restoran, beri makanan restoran. Bila kita biasa makan di warung pojok atau warung gudeg lah, beri itu. Makanya pemerintah Indonesia menetapkan 7.000. Mun kita menuruti 7.000, makan 20.000 paling sedikit. Malam tadi aja makan di grill situ umpama berapa ngeluarkan mbak 400.000. Ayo makan mbak 300.000 di grill, berapa nilai 1 orang? Berarti 80.000. Tidak salah kalau kita bayar fidyah 80.000. Paham? Yang kedua, keringat bayar kafarat dengan kodoan samakah? Beda Pak ya, beda dengan kodoan. Kafarat kita itu membayar karena kita melakukan 1 kesalahan. Tapi kalau yang namanya kodok, membayar hutang yang kurang. Contoh, kita sholat, kita tinggalkan, lalu kita tutupi kekurangan itu, namanya kodok. Kita bersalah kepada Allah, lalu bayar kafarat. Jadi tidak bisa disamakan antara kafarat dengan kodokan ya, cuman sama-sama bayar hutang gitu loh ya, sama-sama bayar hutang, cuman versinya beda. Kalau kodoan untuk puasa, untuk sholat, kalau kafarat untuk kesalahan. Jelas Pak? Baik. Saya pikir karena waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf kepada seluruh hadirin, kepada guru dipersilakan untuk menutup dengan kafarat doa. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan singkat ini jadi manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini, keimanan kita ditingkatkan oleh Allah. Dan dengan iman kita yang lebih meningkat, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita juga semakin meningkat. Pada akhirnya semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa ali nabi wa bisiril fatihah bil qabul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadikar rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana
wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum ditutup, sebelum saya ucapkan salam, ada satu pesan Pak ya. Tolong kalau sholat sunat tarawih jangan lagi ditinggalkan sebelum kita lakukan witir ya. Saya minta tolong nih, minta tolong. Meskipun ini pekerjaan sunat, meskipun tidak wajib, tapi kalau kita tarawih tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, ya jangan juga deh ya. Kita sudah sepakat ikut di 23. Coba Bang, jangan keluaran nang 8 nih nah. Lah, diompati anak cucu kita kena. Lah, ini kadang-ada dicontohkan Rasulullah. Orang tarawih harus ada witir. Bila witirnya di rumah kada nyambung. Nang bagus bila pian kada kawan nuntung akan 20, pian sanggupnya 8 aja, hadangi di belakang, duduk situ. Tuntung akan bila orang sudah tuntung 20, bila orang 4 witir, 4 pian witir, nah sempurna tarawih pian. Artinya ada witir, jumlahnya 11, dicontohkan Rasulullah. Kenapa? Nya kalapahan sudah, kada kawan lagi nuntungan 20, mun sudah minta maka hendak nang banyak. Jelas kah? Nah jadi ulun minta tolong kayak sudah mulai hari ini nah sampai hari kiamat jangan lagi dirubah lah, jangan diubah-ubah. Nang mana nang sudah menggawi jangan lagi, sudah tobat lah, jangan lagi, supaya kada mengganggu orang, supaya sempurna tarawih kita. Demikian, salah hilap minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.